Shalom, selamat hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh mendapatkan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Dan saat ini biarlah kita juga boleh merenungkan firman Tuhan di dalam refleksi Gema hari ini dengan tema Gembala yang penuh perhatian. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan terima kasih kesempatan hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus boleh bekerja, berkuasa, berkarya atas kami semua, supaya firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, membuat kami semakin mengenal dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 14. Kita akan membaca ayat 1 dan ayatnya yang ke-27. Ayat 1 berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang gembala yang penuh perhatian, ya, kita mengingat Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10, Akulah gembala yang baik. Nah, dalam hal ini juga Tuhan Yesus itu mau menyatakan betapa Dia adalah gembala yang penuh perhatian. Di sini dikatakan dimulai dengan satu kebenaran yang mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu. Dan di dalam ayat 27, di sana juga dikatakan jangan gelisah hatimu. Nah, di dalam bagian ini kita sebetulnya melihat suatu kebenaran-kebenaran yang indah yang Tuhan mau nyatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi juga kepada saudara dan saya pada saat ini. Ketika Tuhan Yesus berkata jangan gelisah hatimu, Tuhan Yesus melanjutkan dengan perkataan percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Tuhan Yesus meminta untuk kita mempercayai Dia, mempercayai Allah dan mempercayai dirinya. Dan Tuhan Yesus berkata, kenapa kita jangan gelisah di dalam hati kita? Karena di sini dikatakan ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, banyak kali kita mengalami kondisi yang, kita mau makan di restoran, karena kondisi COVID, akhirnya restoran itu membatasi jumlah yang masuk. Sehingga akhirnya kita sudah kelaparan, tapi kita nggak bisa makan di sana. Atau mungkin kita mau pergi naik pesawat, ada acara khusus, ada sesuatu yang sangat penting, tetapi cari tiket nggak ketemu. Nah, itu sesuatu yang tidak enak sekali. Dan mungkin banyak hal juga kita dalam kondisi hidup ini, kita tidak mendapatkan tempat yang kita inginkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, dan aku pergi untuk menyediakan tempat. Tuhan Yesus memberikan kepastian kepada setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya, bahwa kita akan memiliki tempat di sorga, di rumah Bapa itu. Dan Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan Dia akan kembali untuk menjemput saudara dan saya, untuk menempati tempat itu, hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Hidup yang tanpa penderitaan, tanpa sakit penyakit, tanpa kesusahan, tanpa kesedihan. Karena hidup bersama Tuhan adalah hidup di dalam sukacita yang kekal. Nah, itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Tetapi dalam bagian ini Thomas berkata, bagaimana kami pergi ke sana, kami tidak tahu di mana tempat itu. Kemana kami harus pergi?
Tuhan Yesus berkata, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah. Aku sediakan tempat, dan aku adalah jalan dan kebenaran untuk masuk ke tempat itu. Dan aku adalah hidup untuk suatu kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan suatu kepastian dan suatu jaminan bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia di rumah Bapa selama-lamanya. Namun kita juga melihat di sini ada seorang yang bernama Filipus. Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tapi Tuhan Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus. Masa kamu gak kenal aku? Masa kamu gak tahu aku? Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan tidak keluar dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Tuhan Yesus memberikan keyakinan kepada murid-murid bahwa Yesus layak untuk dipercayai. Bahwa Yesus adalah pribadi untuk kita percayai. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu membutuhkan sesuatu, kamu meminta saja di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Ayat 13, supaya Bapakku dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus memberikan suatu keyakinan, kepastian. Bahkan dalam ayat ke-16, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Di dalam ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah. Di rumah Bapa banyak tempat. Akulah jalan kebenaran dan hidup untuk pergi ke rumah Bapa itu. Karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan kalau kamu meminta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan aku mengirim penolong yang lain. Aku juga memberikan damai sejahtera kepadamu. Saudara, luar biasa sekali perhatian daripada gembala kita yang baik itu. Gembala agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Jangan gelisah. Apapun pergumulan saudara, apapun kesulitan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia mengasihimu. Dan Dia peduli kepadamu. Bahkan di momen-momen paling kelam dalam hidupmu, mungkin Dia sedang menggendong engkau. Yang kita perlu adalah percayalah kepadanya dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap keberadaan hidupmu. Dan nantikanlah Tuhan berkarya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Supaya ketika kami berada dalam pergumulan-pergumulan yang berat, mungkin kami bergumul dengan masalah ekonomi, masalah usaha pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Tuhan, biarlah kami tidak kehilangan iman, kami tidak kehilangan pengharapan, kami tidak kehilangan pegangan. Tapi kami ingat bahwa kami punya gembala yang baik, yang penuh perhatian, yang selalu akan menyertai kami, memberikan yang terbaik, dan memberikan pertolongan kepada kami.
Inilah doa kami ya Tuhan. Kepadamu Tuhan Yesus kami meminta, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.